Oke, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Azam, kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan proyek dari tugas UAS ini yang berjudul, tadi saya screen ini saya apa? Saya apa ya? Oke, saya screen. Saya screen. Saya screen udah nyala saya screen ya. Ya udah ada. Oke. Jadi ini materi presentasi kami Pak Azam yang berjudul implementasi Multi-Factor Authentication (MFA) atau OTP menggunakan Telegram pada sistem login lokal oleh kelompok 14. Jadi sebelum kita mulai membahasnya, izinkan kita untuk memperkenalkan diri kita dulu. Saya Sandro Ravindrawan sebagai ketua di kelompok ini, dan teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini ada Kak Fani, Kak Yuanda, dan Kak Yohanes. Oke, mari langsung kita ke pembahasannya. Pendahuluannya dari latar belakang, sistem login konvensional yang hanya menggunakan kombinasi username dan password sudah tidak lagi memadai untuk menghadapi ancaman keamanan cyber yang semakin kompleks. Serangan seperti phishing, brute force, dan penyadapan kredensial bisa dengan mudah membobol autentikasi satu lapis. Salah satu solusi yang terbukti efektif adalah dengan menerapkan multi-factor authentication atau disingkat MFA yang menambahkan verifikasi melalui one-time password atau OTP. Dalam proyek ini, OTP dikirimkan melalui Telegram Bot API yang menawarkan kecepatan, keamanan, dan kemudahan integrasi pada sistem lokal tanpa memerlukan infrastruktur server tambahan. Rumusan masalah dan tujuan dari laporan ini. Yang pertama, rumusan masalah. Bagaimana mengimplementasikan MFA menggunakan OTP melalui Telegram. Yang kedua, bagaimana mengintegrasikan Telegram Bot API ke sistem login lokal. Lalu yang ketiga, bagaimana efektivitas sistem dalam mengirim dan memverifikasi OTP. Tujuannya, proyek ini bertujuan membangun sistem login lokal dengan mekanisme OTP yang dikirim melalui Telegram sebagai autentikasi kedua. Implementasi ini diharapkan mampu meningkatkan keamanan sistem dengan memverifikasi identitas pengguna secara real-time sekaligus menguji kehandalan sistem dalam menghadapi input valid, salah, dan kadaluarsa. Berikutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Silahkan tadi. Landasan teori, multi-factor authentication MFA adalah metode autentikasi yang menghubungkan dua atau lebih faktor verifikasi identitas seperti password, OTP. OTP sendiri merupakan kode unik yang hanya bisa digunakan satu kali dalam periode tertentu. Biasanya OTP dikirimkan melalui SMS atau email, namun dalam proyek ini digunakan Telegram Bot API. Telegram Bot API memungkinkan sistem mengirim pesan secara otomatis ke pengguna. Bot ini menjadi media pengiriman OTP yang andal dan praktis untuk sistem berbasis lokal yang tidak memiliki server online. Lanjutnya. Di sini ada rancangan sistem teknologi Python Forks, Telegram, Bot API, dan HTML. Di sini ada struktur proyeknya. MFA Telegram, sketch, the template, login HTML, nanti ada success, verify, dan verify. Dan app py, OTP, helper, and py. Oke, selanjutnya. Alur sistem login, pengguna membuka halaman login melalui browser di localhost 5000. Username, password dimasukkan.
Jika selesai, sistem mengirim OTP ke Telegram. Pengguna output OTP diverifikasi oleh sistem. Nanti berikutnya akan dijelaskan dengan kawan saya, Mbak Iwanda. Terima kasih. Dan mohon maaf Pak Azam, karena saya tidak bisa. Sebelumnya saya izin share screen untuk meminta sebentar. Bisa share project-nya, mohon maaf. Oh ya, bisa. Nah, ini oke. Bisa pencet share Baik, udah. sudah bisa. Oke. Sebentar, saya. Share dulu. Baik, sudah terlihat. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai implementasi dan pengujian. Untuk implementasi pengujian, kami memiliki 2 file utama, di mana di sini ada, di mana di sini kami memiliki 2 file utama, yaitu app dan app.python dan otv_helper.python. Di mana app.python ini menjadi pengaturan routing untuk login serta halaman verifikasi OTP. Sedangkan untuk OTP_helper ini untuk menghasilkan kode OTP acak dan mengirimkannya secara otomatis ke akun Telegram pengguna melalui Telegram bot. Jadi kami mengeksekusinya menggunakan command prompt atau CMD dengan perintah Python. Dengan menggunakan perintah ini, Python app.python, lalu bisa diakses menggunakan browser. Begini tampilan loginnya. Jadi kami mempunyai 3 skenario di mana ketika OTP valid, maka akan sukses. Kita akan coba login terlebih dahulu. Nah, ketika sukses akan ada OTP masuk melalui Telegram. Kita bisa mengkopinya dari Telegram bot, lalu memasukkannya ke dalam sini. Dan verifikasi akan muncul seperti ini, login berhasil. Lalu, untuk skenario kedua, kita login kembali. Apabila kita memasukkan OTP yang salah yang tidak sesuai dengan di bot Telegram, maka akan muncul seperti ini, OTP salah, dan kita bisa kembali ke login. Dan untuk skenario ketiga, di mana di sini kita mempunyai batas waktu OTP hanya 15 detik. Apabila kita lebih dari 15 detik, maka OTP itu tidak akan berfungsi. Dan otomatis button verifikasi ini menjadi tidak aktif. Kita harus login ulang juga di sini. Jadi kita tidak boleh melebihi batas waktu yang sudah ada. Untuk pengujian menuju sistem bekerja dengan baik dan
OTP juga diterima dalam beberapa detik. Mungkin untuk slide selanjutnya bisa dipresentasikan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Kak Yuanda. Saya tampilkan kembali. Ya, jadi untuk kesimpulan dan saran, sistem login lokal berbasis Python dan Telegram API berhasil diimplementasikan dengan metode multi-factor authentication atau OTP yang dikirim melalui Telegram dapat diverifikasi secara real-time dan sistem mampu mendeteksi OTP yang salah maupun yang sudah kadaluarsa. Solusi ini dinilai efektif, aman, serta tidak membutuhkan biaya tambahan maupun infrastruktur hosting. Sebagai pengembangan selanjutnya, disarankan untuk menambahkan sistem cache pada OTP guna meningkatkan keamanan, mempercantik tampilan antarmuka atau UI dengan framework front-end, serta menambahkan fitur log aktivitas pengguna untuk audit keamanan. Oke, jadi begitu Pak Azam, presentasi dari kami untuk menjawab soal UAS ini. Semoga proyek yang kami kerjakan ini dan jawabannya ini bisa menjawab soal UAS dari mata kuliah Network Programming dan Administration. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan hadir. Dan untuk Pak Azam, bila ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk menulis pada kolom jawaban yang kami kirim. Saya akhiri ya, sudah sampai sini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih. Ya, terima kasih ya semuanya ya. Iya, Mas. Terima kasih Kak Yuanda.